selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya percaya sebagaimana firman katakan bahwa orang yang percaya hidupnya pasti akan diberkati. Saya percaya selama 1 minggu ini kita diberkati oleh Tuhan, amin. Dan hari ini kita akan memuji Dia, Allah yang memberi berkat itu, amin. Berkatnya tetap untuk selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun untuk kita, amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat 1 minggu ini Engkau berkati kami Tuhan. Sampai hari ini kami mau mengangkat setiap pujian, setiap dupa yang harum bagimu. Karena Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik bagi Allah kami. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Aku diberkati. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Bagi saudara juga, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lompat bagi Tuhan, katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Musik memuji Tuhan, come on. Kami diberkati Tuhan. Allahku yang sanggup, kami memuji. Haleluya, katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya, come on, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Come on. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Lagi aku diberkati, come on.
dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh mulia kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari naikkan setiap ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, Sungguh indah. terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Yes, Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Dan berharga. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan, dan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami, selami bagiku. Sungguh indah, oh. Coba
Kami berserah Tuhan. Kami percaya hanya dalam-Mu ada kekuatan dan harapan. Oh, dan ku nyanyikan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebagaimana kami nyanyikan Tuhan, kami kan setia sampai akhir hidup kami, karena panggilan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap janji-janji-Mu dan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Itu menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita semua menikmati pujian penyembahan. Kita semua boleh bersuka cita, kita semua boleh dikuatkan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Allah kita yang senantiasa setia menyertai kita, memimpin dan menuntun kita di masa-masa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dan saya percaya sukacita senantiasa meluap, melimpah di dalam kehidupan kita semua. Saya ingin terus mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang warisan. Namun saya ingin mengajak kita kembali kepada satu dimensi bahwa warisan adalah hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya. Terlepas warisan itu baik atau buruk, setiap orang pasti akan mewarisi atau mendapatkan warisan dari generasi sebelumnya. Saya kasih judul pada pagi hari ini, hak kesulungan dan warisannya. Galatia 4 ayat 1 sampai yang ke-7, namun saya akan langsung lompat kepada ayat yang ke-3, ke-4, dan ke-5. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian. Galatia pasal yang ke-4, 3 sampai ke-5. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah kita mengutus Yesus Kristus untuk menjadikan kita menjadi anak. Sama seperti Dia menjadi anak. Sekali lagi, bahwa jalan masuk kepada sebuah warisan adalah status yang kita miliki harus menjadi anak. Mengapa demikian? Karena hanya anaklah yang sah, yang berhak menerima warisan. Dalam sejarah Alkitab ada dua konflik warisan yang terpenting. Dan ini menjadi sebuah cerita yang besar di dalam Alkitab. Kedua konflik ini tertuang dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Namun kedua konflik ini selalu mengaitkan dua relasi antara yang sulung dan yang bungsu. Sebuah perbedaan yang sangat besar dari makna hak kesulungan dan warisan yang dimilikinya dalam hak kesulungan itu. Kedua cerita tersebut adalah anak yang hilang di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 dan ke-12. Kemudian Yakub yang diberkati oleh Ishak. Saya percaya banyak dari kita telah mendengar bahkan mempelajari cerita ini. Dan saya percaya bahwa kita semua menangkap, bahkan mungkin kita pernah mendengarkannya ketika kita masih ada di sekolah minggu. Kita akan mulai dari anak yang terhilang, dari anak yang hilang di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 dikatakan demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katakan pada kanan kiri Anda, 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ini anak, bapaknya belum meninggal, maaf. Bapaknya belum purna tugas, masih sehat, dia sudah meminta. Secara etika sangat tidak etis apa yang dilakukannya. Namun ayahnya melakukan demikian. Membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi bagian dari anak sulung dan anak bungsu ini telah diproporsikan. Dan bagian anak bungsunya diberikan diberikan untuk dipergunakan dan dikelola dengan sendiri. Singkat cerita, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anak bungsu, ia menghabiskan seluruh hartanya dan ia menyadari bahwa ia telah berdosa pada akhirnya. Ada sebuah pernyataan dari seorang anak bungsu ketika ia mendapatkan kesulitan, ketika ia tidak menjadi dewasa, menghabiskan seluruh hartanya, dan ketika ia ingin makan, yang terjadi adalah ia merasa lebih rendah daripada hamba-hamba yang ada di rumah bapaknya. Mengapa demikian? Karena untuk memakan ampas babi saja, anak bungsu ini tidak diperbolehkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita baru sadar ketika kita masuk pada satu kondisi di mana kondisi tersebut mengajari kita secara langsung bahwa betapa sulitnya kehidupan yang sedang kita hadapi. Dan ternyata sesuatu atau dinamika yang kita hadapi di tempat di mana kita berasal, itu adalah sesuatu yang baik yang membentuk kita. Kita telah belajar, kita mundur sedikit, kita telah belajar bagaimana sebagai orang percaya kita harus cukup. Kita punya self-contentment, ya. Setelah itu kita juga mau memiliki sebuah kedewasaan. Orang yang cukup, ia akan menjadi dewasa. Ia mencukupkan diri, ia mampu menahan diri, ia mampu mengelola segala sesuatu yang ia miliki dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ciri kedewasaan adalah tanggung jawab. Setelah ia menjadi dewasa, firman Tuhan mengamanatkan cuma orang-orang yang dewasa yang akan mendapatkan harta warisan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan anak bungsu ini mengingatkan ia kembali kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Perhatikan poin ini. 2 kali ia menyatakan bahwa ia telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Amin. Di ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kemudian ayat 21, kalau kita mau berjalan lebih lanjut dikatakan begini. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
saat Bapa memberikan pemulihan kepada anak bungsu pada saat itu. Kita tahu cerita ini. Anak sulung mempertanyakan pengakuan hak kesulungannya. Nah, di sini mulai terangkat bahwa anak sulung mempertanyakannya. Ada sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Bapa kepada anak sulung sebenarnya. Apa itu? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya anak sulung di tengah-tengah keluarga. Saya tahu ada beberapa dari Anda yang juga anak sulung di dalam keluarga. Perhatikan baik-baik dan jangan mempermainkan hak kesulunganmu. Karena Allah memberikan keistimewaan atau privilege kepada setiap anak sulung. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mengapa demikian? Bilangan 8, 17-19 katakan demikian. Sebab semua anak sulung yang ada pada Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa anak sulung memiliki privilege yang besar? Karena Allah memisahkan anak-anak sulung menjadi milik kepunyaannya, dan ada hak istimewa pada hak kesulungan itu, dan tentunya ada warisan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kita stop sampai di sini. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yakub dan Ishak. Kita buka Kejadian pasal ke-27 ayat 6 dan 7. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Kita udah tahu ceritanya. Ketika Ishak mulai sepuh, kira-kira begitu. Ketika Ishak sudah mulai lanjut umurnya, ia memanggil Esau untuk memberikan berkat. Berkat yang sulung. Kita mengetahui di Kejadian pasal ke-27, Ishak sangat mengasihi Esau. Tetapi juga Ribka mengasihi Yakub. Ada dua perbedaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Singkat cerita, Ishak memberkati Yakub. Kalau kita pikir-pikir dan kita tangkap sekilas, sepertinya ini sebuah konspirasi. Sebuah perebutan hak waris. Sebenarnya Kejadian pasal ke-27 itu tidak berdiri sendiri. Bahkan ketika Ishak memberikan berkatnya, memberikan warisannya, memberikan hak kesulungannya, berkat kesulungan itu kepada Yakub, ia mengatakan demikian, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. What a blessing. Berkat yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Berkat yang sangat luar biasa yang diberikan ketika Ishak tidak mengetahui bahwa yang di depannya adalah Yakub. Ia memberikan berkat kesulungan itu kepada Yakub dengan mengatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi
tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang gembur, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Bapak, ibu, saudara sekalian, warisan kesulungan yang Yakub dapatkan tidak terjadi begitu saja. Seperti yang saya katakan tadi. Kejadian pasal 27 tidak berdiri sendiri. Kita tahu ini bukan sebuah konspirasi. Ini bukan sebuah cerita perebutan harta. Atau ini bukan cerita tentang bagaimana ibu lebih mengasihi anak yang bungsu, bapak mengasihi anak yang sulung. Ini bukan masalah favoritism. Bukan masalah siapa menyukai siapa. Dan anak mana yang menjadi favorit di tengah-tengah keluarga. Bukan itu. Kita belajar lebih lanjut. Kita lihat Kejadian pasal ke-25 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Ini cerita bagaimana kedua anak ini lahir. Untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Ribka mandul pada saat itu. Tuhan mengabulkan doanya hingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Masalah yang dihadapi oleh Ishak itu menuntun ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Pelajaran yang baik buat kita. Hari-hari ini kita perlu meminta petunjuk kepada Tuhan. Bapak, ibu, saudara sekalian, apapun yang kita lakukan, minta petunjuk daripada Tuhan. Ayat yang ke-23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sudah dinubuatkan. Ayat 31 sampai 33. Esau menjual hak kesulungannya. Ketika Esau kembali dari padang, ia menjadi lapar dalam kondisi dagingnya yang lapar, fisiknya yang lapar. Yakub mengatakan begini, kalau mau makan, ya, semangkuk kacang merah itu, cuma semangkuk, tukar dengan hak kesulungan. Bapak, ibu, saudara sekalian, seringkali kita tergoda untuk melepaskan iman kepercayaan kita dan menukarnya dengan yang fana. Bapak, ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hak kesulungan datang dari Tuhan. Makanan datangnya dari fisik. Benar, kita perlu makanan. Tetapi jangan pernah menukar hal yang kekal dengan yang fana. Esau memandang rendah hak kesulungannya tanpa menyadari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada saat itu Ishak kondisinya masih baik-baik saja. Pada saat itu mereka belum terpikir tentang warisan yang akan datang. Pada saat itu mungkin Esau nggak sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang sangat berdampak besar di dalam kehidupannya dan keturunan-keturunannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, aku ingin katakan kepada Anda sekalian, buat Anda yang sulung, perhatikan baik-baik. Jangan Anda sembrono dengan hak kesulunganmu. Ayat ke-34, Esau memandang rendah haknya. Ibrani 12 ayat 6 sebagai korelasi atau padan dari Kejadian 25 ayat 34. Esau menjual hak kesulungannya. Tidak ada bedanya dengan seseorang yang melacurkan dirinya. Kata asli daripada Esau
menjual atau memandang rendah itu katanya pornos. Bahasa Yunaninya. Kata cabul atau porno ya, itu artinya menjual diri. Hak kesulungan yang dilepaskan begitu saja artinya dipandang rendah dan tidak bermartabat, dan keputusan yang diambil itu sesuatu yang sangat signifikan, dan Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi warisan kepadamu jika engkau memandang rendah apa yang telah Allah tetapkan. Kejadian pasal 27 39-40 dikatakan begini, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, karena ia memandang rendah. Esau berteriak-teriak. Ishak memberikan bagian Esau. Di ayat 39 pasal yang ke-27, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu. Engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bapak ibu saudara sekalian, sangat jauh perbedaannya. Sebuah privilege dari hak kesulungan dan apa yang terjadi dengan Esau. Ia akan sangat berpeluh, ia akan memegang pedang, ia akan jauh dari tanah-tanah yang subur, dari tanah-tanah yang diberkati. Yang ada adalah ia bertemu dengan tanah-tanah yang kering, tandus dan kesulitan-kesulitan hidup. Itu sebabnya warisan kesulungan itu tidak boleh dianggap rendah. Apa yang telah kita pelajari dari cerita anak yang hilang dan Ishak yang memberkati Yakub, kita bisa simpulkan warisan kesulungan itu meliputi yang pertama, kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Bilangan pasal yang ke-8, 17, 19, saya ingin katakan, sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Maksudnya begini, setiap orang yang memiliki ternak yang pertama kali dilahirkan dari ternak tersebut, atau anak sulung dari ternak tersebut, milik dan harus didedikasikan untuk Tuhan. Di dalam keluarga, setiap orang yang dilahirkan yang menjadi sulung di tengah-tengah keluarga diberikan kepada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, saya mengerti sekarang mengapa hari ini saya secara pribadi melayani Tuhan. Bukan hanya karena keputusan dan panggilan, tetapi sebagai anak sulung saya dipanggil untuk melayani di dalam ibadah. Bagi Anda yang tidak seperti saya melayani Tuhan sepenuh waktu, Bapak ibu saudara sekalian, Anda bukan berarti tidak berfungsi. Anda berfungsi di tengah-tengah keluarga. Itu bagianmu. Dan hari ini saya ingin katakan demikian. Anda yang melayani sebagai tim pujian penyembahan, yang menjadi para pendoa, Anda adalah yang sulung, karena adalah imam-imam yang bekerja di dalam rumah Tuhan, yang mengatur dan mengelola ibadah. Ayat yang ke-18 dikatakan, maka aku mengambil orang Lewi, semua anak sulung yang ada pada orang Israel, sebagai ganti. Sekali lagi, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anaknya, untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan. Anda yang melayani di rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan pada hari ini, Bapak ibu saudara sekalian, adalah anak yang sulung. Dan Anda punya privilege.
Anda punya kehormatan, Anda punya perlakuan khusus yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jaga hak kesulungan itu. Jangan dilepaskan, jangan dipermainkan. Karena merendahkan hak kesulungan di hadapan Tuhan sama dengan melacurkan diri. Warisan kesulungan itu, yang kedua, meliputi bagian ganda dalam harta warisan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau percaya bahwa engkau anak sulung, yang sulung daripada Kristus, saya ingin katakan, mereka yang ada di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang sulung. Kita berhak mendapatkan bagian ganda di dalam kehidupan kita. Ulangan 21 ayat 17 itu pasal di mana hak kesulungan diatur. Yang ketiga, warisan kesulungan itu meliputi hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Kejadian 25 ayat 34 dikatakan begini, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia kehilangan hak memperoleh berkat perjanjian yang telah dijanjikan kepada Abraham. Esau kehilangan itu. Esau menjadi orang yang cabul atau mempunyai nafsu yang rendah dan menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yang keempat, warisan kesulungan itu meliputi kuasa untuk memberikan kehidupan. Perhatikan baik-baik Lukas pasal yang ke-15 ayat 31 dan 32. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, hak kesulungan adalah kuasa untuk memberikan kehidupan. Kristus adalah yang sulung, yang bangkit dari antara kematian. Ia memberikan kehidupan. Dan hari ini, hak kesulungan yang dimiliki oleh jemaat Tuhan adalah kuasa untuk memberikan kehidupan. Warisan yang tidak sepele yang kita miliki, yang harus dikelola, yang harus diteruskan kepada mereka yang mati. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau anak sulung, dengar baik-baik, ada sebuah privilege yang kau berikan kepada orang lain karena warisan yang kau dapatkan. Kalau engkau seorang pelayan mimbar, kalau engkau seorang pendoa, kalau engkau seorang pelayan di rumah Tuhan, bahkan kalau engkau seorang jemaat yang sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya kepada Kristus dan mengizinkan Kristus menjadi Tuhan di dalam hidupmu, engkau adalah yang sulung. Dan saya percaya hari ini setiap berkat kesulungan itu tidak boleh dipandang rendah. Dan pada pagi hari ini saya percaya kita semua sungguh-sungguh diberkati dan belajar. Ada 4 hal, saya ulangi, ada 4 hal yang kita pelajari tentang warisan kesulungan itu sendiri. Meliputi kepemimpinan di dalam ibadah dan keluarga, bagian ganda di dalam harta warisan, memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, itu bagian dari yang sulung. Yang keempat, kuasa untuk memberikan kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang lebih indah ketika kita bisa memberikan kehidupan kepada mereka yang mati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar tentang firman-Mu.
Kami boleh belajar tentang hak-hak kesulungan kami. Kami boleh belajar tentang warisan dari kesulungan kami. Dan kami percaya hari ini kami boleh mengambil bagian, menjaga, menghormatinya, bahkan meneruskannya ya Bapa. Pada pagi hari ini aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan sebagai yang sulung. Buat seluruh pelayan-pelayan. Bahkan secara jasmani kami dilahirkan sebagai anak sulung. Hari ini aku berdoa ya Bapa, biar tidak ada satupun yang gagal. Bahwa setiap kami tidak memandang rendah apa yang telah Allah berikan. Apa yang telah Allah tetapkan di dalam hak kesulungan itu. Biar semuanya boleh terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kami, di kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap kami boleh menangkap dan mengerti pesan ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau membukakan. Engkau memberikan karya penyadaran di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdoa juga Tuhan, buat mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang kehilangan arah, Engkau yang memulihkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe and God bless you. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam persembahan, ada sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan. Setelah ibadah ini, tepatnya akan dimulai kelas dasar kekristenan periode yang baru. Silakan hubungi Saudari Mekar atau Ketua Kersel masing-masing saudara-saudari. Kita akan masuk dalam persembahan. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita belajar banyak tentang artinya warisan. Bagaimana satu poin yang memberkati saya mengenai anak yang bersyukur, di mana dia mendapatkan warisan, dan dia mengerti dan dia menyadari bahwa harta yang sesungguhnya adalah kasih Bapa. Itu yang terpenting. Mari kita kembali menyadari bahwa harta yang terutama adalah kasih Bapa. Mari kita kembali pada kasih Bapa itu. Ya, mari kita masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa, siapkan persembahan kita. Akan ada QR code di layar. Silakan bagi akan memberikan perpuluhan, memberikan janji iman, misi, silakan diberikan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas kasih karunia. Tuhan, biarkan setiap persembahan ini Tuhan menyenangkan hati sebagai bentuk ketaatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita juga berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Kita doa dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita yang ingin doakan. Mari kita doa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, tetap percaya. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.